Jadi gitar pula. Jadi Jadi ada gitarnya. gitar kesayangan dia pun sampai kau dapat pandangannya sama gitar itu. Iya, gitar kesayangannya. Oke, di cerita ini kalian bisa ambil baiknya, bang buruknya. Oke, mungkin kembali lagi bersama kami, Awe Horor. Dan mungkin Awe udah menyelesaikan gambarannya dan sosok Gundurwo tadi ya, sama sosok perempuannya. Dulu tadi dulu. Astagfirullah, udah ngajak kelahi aja, mas sadar pun. Ya bos sadar bos tuh ngajak kelahi nampaknya nih bos. Oke, ini sosok Gundurwo tadi. Oh itu ya. Udah aku tunjukin juga sama mereka, cuman kan tadi belum aku sempurnain. Sempurnain. Kita sempurnain full tinta guys. Jadi sosok ini dia lebih ke dominan. Pertama dia dari belakang ujung sana. Iya. Suara langkah tum tum. Gentamannya keras ya? Ya, terus terus teman halus kan ngabari di ujung sana kan. Dia pakai ini segala macam sambungan mata itu sambung ke mata teman halus yang dimana emas Pak, aku bilang kan itu kalungnya tuh emas. Iya. Cuman dia single, jadi dia mau nyari sosok yang bisa dia perintahkan gitu Jadi untuk pengikut dia ya? dalam rekan kerja dia gitu, entah apa gitu. Aku kira... Dia cukup angkuh sih. Aku kira ada kayak manusia mengambil kayak barang dia gitu, makanya aku tadi agak kurang gitu. Kenapa dia Barang apa? Kembalikan barang dia bilang tadi. Iya. Kembalikan barang. Kayak aku nggak ngerasa ngambil barang gitu, kami nggak ada ngerasa ngambil barang. Ternyata barang yang ada sama kita mau diambil dia semua gitu, jadi pengikut dia. Dia tuh nggak ngelihat sosok-sosok yang dampingi kita. Harus kita nggak ngelihat, cuman Energinya yang rasa kayak keilmuan yang cukup tinggi. tinggi yang Mungkin dia. kalau dia lihat juga dia segan. Iya, betul. Cuman dia ngeliat kan cuman itu ada yang tersembunyikan. Jadi dia kayak minta jalur untuk ngambil mereka. Dia kayak tadi minta juga kuncian-kunciannya gitu. Kuncin. Dan aku dapat percakapan dari kakek Garung tadi, itulah dia kayak mau menjinakkan gitu. Iya mau menjinakkan. Tapi kakek Garung bilang ya nggak semudah itu semudah menjinakkan itu. kami gitu. Iya. Tapi pas sadar langsung aku dapat pandangan dia langsung lari lagi. Kabur lagi dia. Karena dia mungkin dan nampak. Udah nampak. Wujud teman aku. Terus sama Sosok perempuan gitu. Dia yang ketawa berarti ya? Sosok perempuannya iya bilang kan mulutnya tuh kayak Di ikat gitu. Entah kenapa sosok ini dia bisa dibilang kok nggak lari. nggak lari gitu ya. Padahal ini aku bilang ini udah nak masuk nih yang iya, tahu. udah mau masuk nih kok dia nggak lari gitu. Rupanya dia cari tempat berlindung juga. Oh. Gitu. Terus ada memang kunti jahat tadi. Kunti jahat itu rambutnya itu apa keriting gitu di atas. Mungkin yang kalian dengar itu suara dia nggak sih? Mungkin sih. Kalau yang ini dia gitu aja. Itu aja ini suaranya. Adalah sekali dua kali dia. Kalau kunti itu asik nak manggil ngerayu Ngerayu terus ya. sosok itu sama sosok yang tadi itu di situ tuh dia kayak jongkok gitu kayak jongkok si Reza ini terus dia nggak pakai baju ngeliat gini kaget aku banget. Tapi sebelum kalian pergi tadi itu memang di sini tuh udah gini yang hitam ngeliatin aku. Agak gimana gitu rasanya kan. Iya. Terus disambung dengan suara woi gitu. Itulah aku bilang baru awal loh udah kayak dapat gangguan seperti itu gitu. Kami baru nyampe tadi di sana. Baru nyampe on kamera juga. Itu langsung monitor. Baru awal gitu. Gambar lu Pak. Siapa? Apa yang Bapak dapat? Kasih Pak. Oke, mungkin Bang Ford mau gambar guys. Oke guys, tunggu aja nanti hasilnya guys ya. Terima kasih. Minum dulu guys ya. Minum dulu guys. Ya, relax dulu guys. Minum sebentar. Ini goyang. Hati ya. Iya guys. Ini kalau goyang kaca. Oke, mungkin kita lanjut ke sosok perempuan ini, boleh Le? Boleh. Jadi sosok perempuan ini Le,
dia berarti yang kau bilang tadi, dia mencari sebuah perlindungan. Dan apa dia ini kayak di seperti makhluk-makhluk yang sering ditahan gitu, atau Kayaknya enggak. enggak sih, atau yang dari memang liar mendekat untuk ada yang mengganggu dia dan mendekat ke kau biar dapat perlindungan, atau gimana tuh? Soalnya yang anehnya sosok ini pun kayak mulutnya itu yang kau bilang diikat gitu kan? Diikat atau dilakban? Dia tuh kayak ini loh, entah ikatan apa itu, bukan lakban ini. Kalau lakban rapi. Iya rapi. Ini dia kayak ikatan tali atau apa gitu. Berarti di Kain tak? Kayak gini nih. Diikat terus diikat gini. Oh, semacam kain tak itu? nggak dicontohin juga dong. Nggak Itu apa-apa, bangkut nggak dong. Nggak, biar Kan jelas. kuat. Biar Ya, jelas. betul. Nggak apa-apa bos, lanjut bos. Tapi jangan kuat juga bos. Ikatan apa itu? Itu juga lah. Sumpah lah. Kayak gitu bos. Iya, iya. Nggak apa-apa bos. Ajar aja. Yang penting penonton kita paham. Iya, yang penting Betul, paham. betul, paham, Ya. betul. Ajar aja. Tapi jangan kuat ya bos. Itu apa? Suara seng. Sang. Baru apa sih itu Kuat jahil itu. iklan. Tuh. Jadi sosok itu yang bermula awalnya dari arah sebelah mana dia Itu tiba? kayak pakai kaos biasa. Kaos biasa. Kaos biasa yang warnanya, tapi itu udah calar-calar sih. Ada warna merahnya, ada warna putih, tapi putih yang udah kayak kena tanah. Tahu gitu. tahu. Terus dia tuh tiba-tiba aja tadi nongol gitu. Oh Ser. langsung muncul ya. Nah, langsung ada di belakang. Hmm. Terus dia tuh kayak nggak ada rasa takut. Entah sosok-sosok yang di sini melihat dia, atau entah memang karena positif kebaikan yang pernah dia buat. Jadi sosok yang di sini pengganggu tuh nggak ngelihat dia. Oh. Jadi cuma dia ngelihat itu. Makanya aku bilang kok dia nggak lari. Apalagi ada kunti jahat itu kan. Kok dia Iya nggak iya. takut. Nggak takut gitu. Sampai pun di posisi di mana dia juga kayak ngebantu juga gitu, ngebantu kayak relax tenang. Oh kayak disuruh tenang gitu ya. Nggak tahu sih kenapa, tapi kayaknya lebih ke gimana ya dia? Dia bisa dibilang posisi kejadian dia ini dia meninggal, Iya. meninggal mati. Ada di dalam mobil. Dalam mobil. Hah? Itu? Aku dapat dari dia nih, dalam sebuah mobil Iya. arah pulang. Hah? Arah pulang terus oh dia suka nyanyi. Suka nyanyi. Dia suka nyanyi dan itu dalam kondisi dia pulang Nyanyi. dijemput sama laki-laki. Iya. Nah, posisi ada gitar kesayangan dia juga Di situ. di dalam mobil itu. Terus ada cekcok sama si laki-laki. Aku nggak tahu si laki-laki itu pasangannya atau bukan. Atau rekan kerja ya? Iya sih. Iya dia kayak ini loh, kayak cuman ini kan posisinya dijemput gitu. Iya. Berarti kayak tapi ada juga sih yang kayak rekan atau rekan kerja atau gimana ya. Dia kayak nampil di suatu tempat atau apa. Baru pas dia udah selesai nampil baru kayak dijemput gitu. Atau yang kau dapat agak beda. Supirnya bukan ya? Bukan bang. Bukan. Dia kayaknya orang biasa sih. Atau orang yang sering bantu Tapi dia dia lah. muda bang, muda kayak seumuran dia juga. Dia kejahatan apa nih? Atau nggak sengaja dia gara-gara cekcok itu emosi. Permisi. Permisi, bisa kita berbicara sebentar? Nggak bisa. Kenapa? Jadi sosoknya lebih dominan kayak diam aja sih, kayak nutupin atau Ada yang mau disampaikan? ada yang ingin disampaikan nggak ke kami? Ya mungkin insya Allah kami bisa bantu. Ayo pelan-pelan ngomong.
nggak apa-apa, ngomong aja kalau. Jadi Wawan mencoba ngambil pandangan aja karena sosok tadi. Orang kan mulutnya kan terus Astagfirullah, lupa aku. Jadi kok aku jadi kita kejar juga, kok aku kira Bang Put mau diangkat. masa kalian nggak tahu dia tuh kan mulutnya ketutup. Iya, lupa sih Gimana aku. udah jadi ngomong Put? Iya sih, aku juga. Percuma abang juga ngomong Bunda tadi sama Nanda juga nggak bakalan jawab dianya. Oh iya ya. Jadi mulut. Ngomong gitu aja. Oh iya iya. Aku kira Bang Put mau diangkat tadi. Aku udah tarik aja kalau betul lah. Jadi tuh gini, apa? Nah, apa Dia lagi? itu kayak ada rahasia gimana ya? Sebenarnya dia cerita dia tahu kebusukan si laki-laki ini. Oh, hah? Cuman dia nggak tahu diri si laki-laki itu. Ini aku sampaikan aja karena dia kan agak dalam keadaan kayak gitu Susah ya, kan. Nggak ada celah, biasanya ada celah untuk buka Iya, betul, gitu. betul. Cuman gimana ya? Jadi salah dia tuh gini, dia selalu menutup rahasia orang lain Iya, yang seharusnya itu harus dibongkar iya, agar tidak terlibat kerugian-kerugian menyebar. iya. Tapi dia selalu menutup, tapi dia benci dengan keburukan itu. Contohnya kayak kalau dibilang kayak Nanda tadi bilang rekan kerja, dia memang di mana posisinya dia punya kayak kawan-kawan lah gitu, Iya. saing-saingan. Terus posisi dia itu kayak lebih ke dia tahu banyak orang nggak suka sama dia Iya. dengan apa yang dia bisa gitu. Iya, iya. Terus ini kok jadi kayak ceritanya apa yang ku jalani ya? Hah? Gini, dia tahu nih orang, Iya. jadi kayak ada perkumpulan kesenian musik gitu. Iya, musik. Dia tahu nih satu kelompok, ini kawan dia sebelah Iya. kiri, dan ini dia sendiri. Hah? Terus berkawan, terus punya jalur sama-sama, jadi pecah, punya impian sama-sama, terus kayak lebih ke dia heran karena yang kelompok kiri Iya. merasa tersaingi sama kelompok yang Dia jalani gitu. Dan dia jalani gitu. Yang sama dia atau gimana? iya, tapi nanti aku bahas. Iya. Jadi ini aku jelasin dulu. Iya. Jadi si kelompok ini mencari celah bagaimana untuk menghancurkan si bro ini, Hah? si perempuan tadi. Iya, iya, iya. Si perempuan tadi. Terus sampailah dekat si laki-laki ini. Dia Dekat. sama-sama perempuan. Iya. Yang sebelah kiri ada penyanyi perempuan, sini juga perempuan, tapi yang satu ini single. Single. Nah, Oh iya iya. terus si laki-laki yang dari perempuan kiri ini dari tim A Iya. untuk bermanipulasi mendekati si perempuan bagaimana biar karirnya hancur Oh. gitu, dan dia sebenarnya tahu gitu rahasia itu sebenarnya dia tahu, Tapi dia diam. tapi dia diam dan dia tidak salahnya, dia tidak menghindar tapi merespon. Karena di mana dia posisi berpikir aku juga butuh bantuan, Butuh bantuan sedikit lah sedikit gitu. lah. Kayak seperti antar jemput ataupun bercerita gitu Bercerita, tentang ya. apa yang dia jalani. Tapi di fase dimana mau percaya atau tidaknya gimana ya, dia mendapatkan suatu tekanan yang betul-betul hancur kan, Hancur kali buat dia. yang dimana posisinya dia seperti dilucuti terus ke aib dia disimpan tuh sama si laki-laki ini. Dilucuti ini maksudnya lucuti. Telanjangin. Cuman bukan disekkan. Oh iya. Perempuan yang tadi itu, Iya. yang kita gambar, dia tidak disek, bukan dicabul. Cuman kayak dilucuti aja, ditelanjangin. Gitu. Mempermalukan gitu. Dipermalukan. Ada alat-alat yang aku nggak tahu itu obat-obat apa ataupun gimana gitu yang disuruh minum dia nggak mau. Gitu. Jadi ya namanya, tapi aku nampak di jalan mobil itu kayak seperti lewat samping kuburan gitu. Kuburan, aku malah nyambung ke kayak bentuk kuburan tuh kayak jalan-jalan jalur nongsai. Iya tahu. Gitu kuburannya pinggir jalan dan sepi posisinya di situ ya. Kurus itu kayak mana ya? Badannya nggak gemuk kali. Iya tuh ya. Gitu. Sedangkan si laki-laki kayak si Sigit badannya nih yang aku dapat. Terus ada breoknya sedikit lah. Terus memang ada beberapa kain yang rupanya kayak kain-kain biasa gitu diikat ke mulutnya itu biar nggak ini. Terus dia cuma ditelanjangin, di videokan aja gitu aja baru disebar gitu ya. Diancam. Oh, tujuannya Kau untuk mendingan ancaman mundur dari aja situ gitu. gitu. Maksudnya gimana ya? Kau pilih rusakkan suaramu atau kau mundur
Yang rusakkan itu maksudnya jika dia pilih rusakkan suaranya, si laki-laki akan rusakkan suaranya. Gitu. Cuman dia biasa aja. Putus asa kayak pasrah gitu apa yang terjadi. Jadi meninggalnya dia Frustasi. bunuh diri. Ya mungkin imun dari apa dirinya itu kayak gimana ya, mentalnya lemah. Iya sih. Ya dia kayak video itu kayak menjadi ancaman terus bagi dirinya. Gitu. Keingat itu tuh ya terus. Iya, keingat itu terus jadi dia memutuskan untuk Mengakhiri. hidupnya. Gitu. Sedih anjir. Kenapa tadi ada kejanggalan kok aku ngerasa kok kayak aku. Maksudnya kayak aku tuh gini loh, kayak gimana ya posisinya? Kan datang orang datang positif nanti keluar negatif, terus Iya. positif lagi, negatif lagi, positif lagi, negatif lagi. Gitu. Oh iya paham. Ya, cuman aku belum di fase dia nih. Ini fasenya sama, dia punya impian, aku juga punya impian. Tapi aku belum fase di mana posisinya aib yang dipaksa untuk melakukan suatu aib dan mereka simpan untuk menjatuhkan karir. Aku belum di posisi itu. Dan karena aku ketemu sama dia malam ini, aku ngambil pengalaman di mana aku harus lebih berhati-hati lagi dengan orang-orang yang akan datang ataupun yang udah keluar masuk. Betul, betul. Gitu. Jadi aku kayak lebih ini, makanya aku kaget tadi. Ini hampir sama, maksudnya beda karya, tapi satu jalur punya impian. Impian ya. Tapi karena selalu sabarnya dia dan masa bodoh dan dia aku juga butuh bantuan, sedangkan yang bantu dia itu orangnya akan bunuh dia sendiri. Anjir. Makanya aku ngambil pelajaran, aku udah di posisi itu semua, cuman belum di mana posisi akhirnya. Jangan sampai. Yang di dia gitu. Kayak gitu gitu kan, makanya kayaknya dia kesambung dengan alur cerita kehidupan, aura-aura yang nyambar, terus dia datang gitu dan dia nggak bilang kalau dia tuh dari sini. Oh iya. Gitu. Kayak ada sinyal yang narik dia gitu. Oh iya betul. Jadi guys, pengalamannya tuh dari cerita ini aku udah ngambil pengalaman 100% sih. Jadi kayak yang dulunya menyakiti kita, kalau lah bisa lebih kita pintar lagi dalam mengambil suatu hal, keputusan gitu. Betul. Karena kadang memang dia betul-betul ingin berubah, tapi kadang memang orang itu hanya datang dan cuman karena ingin ngancurin gitu. Kan banyak orang cuman dia udah tahu kesalahan dia. Karena pada dasarnya orang yang udah munafik sulit kita untuk keluarkan dia dari kemunafikannya karena dia udah terjerat dalam permainannya sendiri. Gitu. Jadi ya udah, aku dari cerita si sosok ini aku lebih belajar. Tahap pertama di sosok ini udah mungkin terjadi di diri aku, cuman beda jalur kan. Beda jalur cuman yang tahap kedua jangan sampai di mana posisinya Jangan sampai. aku ngerasakan frustasi kayak dia. Seperti dia. Gitu. Jadi antara dia sama kawannya itu jadi ada iri-irian gitu. Iya. Cuman aku serunya dia seorang perempuan yang kuat sih. Ya mungkin bisa diambil pengalamannya ini. Mungkin dari Tadi dia baru sampaikan doakan aja saya dan keluarga. Maksudnya dari keluarga itu dia punya keluarga yang dimana posisinya dia merasa kakeknya masih hidup, ibu dan keluarganya lah berarti. Cuman neneknya kayaknya udah meninggal. Jadi dia minta doakan aja mereka biar bisa move on dari kepergian aku, terus doakan aku. Mungkin kalian bisa melepas ikatan yang di mulutku, cuman ini mungkin timbal balik selama yang udah kujalani, yang seharusnya aku bisa buka apa yang mereka ini untuk hati-hati untuk diri aku, tapi aku telan sendiri. Iya betul. Itu bisa kalian bukanya. Gitu. Tapi yang aku ambil dari dia memang menutup aib seseorang itu bagus. Iya sih. Cuman kita harus pandai-pandai dan pintarlah itu aib atau memang kebusukan yang akan menghancurkan kita. Iya betul. Jadi sosok ini agak dalam sih ceritanya. Iya, Dalam kali ceritanya. Dan di situ ada gitar kesayangan dia. Iya. Yang selalu Kok aku jadi gitar pula? Iya, dia ada gitarnya. Gitar kesayangan dia pun sampai kau dapat pandangannya sama gitar itu. Iya, gitar kesayangannya. Oke, di cerita ini kalian bisa ambil baiknya, bang buruknya. Buat kali dari belakang itu Bang Nanda. Sedikit tadi bilang bang, ada yang dekat. Berapa kali ya?
Enggak, dia kayak jambak gitu, ngejambak untuk Keluar. sukma ya. Bukan dia mau masuk, Iya, tapi sukma. Gitu. Kenapa bang? Aduh, kenapa abang bilang kuat kali maksudnya? Berapa kali bang, bagian dada kiri aku ini sakit. Nggak tahu pandangku ke batang kayu itu aja sama atas itu tadi. Tadi Sigit udah bilang, Le, hati-hati bang, ada yang dekat. Dari tadi dia ngomong ke aku, hati-hati bang, ada yang dekat. Maksudnya gitu, coba ceng bentar lah aku minum. Oke, kita lanjut ke sosok itu dulu bentar, jadi kalian buanglah rasa iri itu. Dan kita kembali ke Sigit. Assalamualaikum. Oke, Git, aku mau nanya tadi kan kau sempat bilang ke aku, awas bang, berhati-hati, kayak ada yang mendekat dari belakang. Itu kau bisa jelasin gak sosoknya? Atau gimana? Sepertinya kayak teman halus yang di sini. Iya. Hati-hati ada yang mendekat ataupun kayak ingin salah satu dari kita lah. Aku ngomong kan. Apa? Ya pokoknya dia tadi yang cuman dibisin sama teman halus tuh, awas ada yang mendekat sama ingin mau ngambil dari salah satu kita lah. Dan Wawan juga tadi, dia nggak ingin masuk, tapi kayak ini mau main sukma deh nih, kayak mau ditarik main Ya, sukma ya. ditarik gitu, kayak ser gitu. Terus dia mau melukai di sini Bagian dada. Benturan sama tangan siapa nih? Tadi. Gini kan aku siapa tahu. Nggak ada yang gitu kan kalau aku cuma megang kepala sama dada. Ada bagian belakang, mas. Nggak ada depan, nggak ada. Emas. Aku. Kenapa gini? Emang kau nampak sosoknya yang kayak mana? Wujudnya yang gimana? Seperti apa? Terus energinya tuh kenapa dan bisa engkau bilang hati-hati? Apakah dia memang ingin mengancam kita atau gimana? Dan apakah memang dia nggak suka atau gimana? Dan mungkin apa dari kita dia ingin diambilnya? Ya itu. Iya tadi yang Sigit bilang. Dia Nah, Sigit semenjak dulu itu fokusnya ke sini, kayak ada ngintip-ngintip itu. Nah, terus pas tiba-tiba kayak bisikan teman halus bilang, awas berhati-hati ada yang mendekat gitu aja. Berhati-hati ada yang mendekat. Makanya Sigit fokusnya keluar ke jendela ini. Ya, angin berapa kali Pak, nampak batang ini kena angin gitu. Cuma di sebelah sana nggak ada. Oh pantas ya memang dari tadi yang belakang gitu ya. Iya, di sini aja anginnya. Tapi kayaknya besar sih sosoknya yang aku ditinggalin Iya. pandangan hitam terus setengah beton ini tingginya. apa yang kau lihat tadi, Le? Enggak, kalau yang itu dia agak positif nih ya. Oh, Cuman kepo. cuman kepo ya. memang dia hitam, seram. Cuman dia kayak Cuman- bergantung gitu. Oh iya, iya, iya. Gitu. Yang kedua, yang pertama aku kira dia negatif, yang kedua kok kayak enjoy Enjoy, energinya ya. sama aku gitu. Ini center siapa nih? Lagi lebih tenang gitu berarti dia ya? Iya. Yang kurasa. Cuman yang ini dia besar memang. Besar terus begini dia yang aku disisikan pandangan itu. Tadi juga sebelum kita mau masuk sini ngejar Bang Wan itu, Iya. pas berjalan sini, ini kan ada jendela sebelah sini kan. Nah, di situ kayak ada yang mantau gitu yang pendek tadi yang si bilang tuh. Yang abang bilang. Pendek tuh dia mantaunya kayak gini aja. Pendek. Pendek gimana? Segini lah pendeknya. Segini dari situ. Dia mantaunya dari pas di kaca kayak gini. Nampak setengah badan gini. Rambutnya ya, Kayaknya dia dari sana ya. Iya dari sana. Kalau yang gundurudu apa? Gundurudu. Bukan Gundurowo. genderuwo. Gundurowo tadi itu udah pergi, nggak ada lagi sinyalnya. Memang betul putus sinyalnya. Berarti jauh lagi dari sebelah sini ya? Iya. Aku ngerasa si Gundurowo tadi itu jauh. Udah kayak hilang putus. Hah? Apa gewa? Kenapa kok gewa? Prakara gue sih kabar sih kau gewa. Kayaknya dia langsung dari sana sih. Iya. Datang ya? Itu datang langsung main ngambil. Bos. Aku takut. Bos. Kaget aku. Kaget aku. Kayak ada yang kayak mau kayak ngambil gini loh. Tau nggak? Kayak mau dilambai gitu ya? Kayak untung. Aku dateng akhirnya dia mau ke sana jatuh. Wah!
Misi. Selamat malam. Misi, ada apa? Tiba-tiba masuk ke raga teman kami. Bisa kita berbicara? Misi, bisa kita berbicara? Permisi, kamu dari mana nih? Arah mana? Apa yang tadi bicarakan tadi? Apakah kamu yang narik Bang Awe tadi ya? Narik di sana. Iya, di sana. Di sebelah sana. Kamu bisa berbicara? Kenapa? Apa? Ada apa sebelumnya? Kenapa Anda tidak suka sekali melihat kami di sini? Apakah kita pernah bertemu ataupun berperang sebelumnya? Apakah kita mempunyai suatu masalah dari golongan kami dan golongan kalian? Bisa Anda jelaskan? Kenapa kalian datang kemari? Kamu dari mana, Jin? Kamu dari mana, Jin? Boleh saya tahu? Kamu bukan dari tempat ini. Tapi aku mendengar keributan di sini. Dan memancing saya ke sini. Ya sudah, kamu sudah tahu dengan keributan itu kan tadi? Terus kenapa masih kamu bertahan di sini dan malah ikut-ikutan menyerang kami? Aku tidak suka Kamu tidak suka? dengan manusia Memang saya peduli. seperti kalian. Kamu tidak suka dengan manusia seperti kami dan kami juga tidak suka dengan jin yang seperti kamu. Apa kamu sudah merasa hebat? Tentu saja. Boleh kita beradu lah, maksudnya bertengkar. Melihat siapa yang paling hebat di antara kita. Tentu saja. Oke, Bang Put, maju Bang. Karena itu tujuanku untuk mengantarkan. Iya, makanya saya langsung to the point. Mendingan langsung kita selesaikan aja kan. Kalau di dalam bahasa zaman sekarang anak mudanya nggak usah banyak bacot. Nggak usah banyak bacot itu artinya jangan banyak bicara. Jika memang mau ribut atau bertengkar dalam bahasa kalian lebih paham, mari kita bertengkar.
panas juga bos. Guys, jadi sosok yang tadi udah berbentuk keras dan kita nge-backup dari keilmuan luar yang dimana posisinya ketika sosok tersebut dirasuki kita menahan untuk membantu juga beberapa keilmuan energi agar tersalur ke badan Bang Put, jadi bersama-sama melawan sosok yang hantu dan dia juga nggak tahu dia akan masuk lagi atau enggaknya. Dan dia juga punya beberapa golongan yang ku dapat tadi, cuman dia tadi udah mengaku untuk mundur untuk keluar, tapi kita nggak tahu apakah itu memang betul dia mundur atau tidak karena dia cukup ramai golongannya tadi. Oke guys, dari Sigit gimana Git? Aman? Nggak ada benturan dari diri mereka? Ya boleh, tarik nafas dulu Bang Put. Terus aman. Awak lihatnya sesak bos. Ini gimana bos tadi? Apa yang setelah pertarungan tadi akan dirasakan bos? Pertarungan ini bos. Gini bos. Ya gimana Nanda? Apakah ada koneksi dari dia nyangkut lagi atau gimana? Ada sini. Udah balik. Nah, kembali lagi dia kayak udah yang terakhir yang aku dapat. Mic-nya matikan aja karena udah kembali ke router. Yang aku dari pendanaan sebelum dia pergi. Jadi yang aku dapat dari sebelum dia pergi, dia kayak senyum gitu, senyum kayak tadi. Oh dia kayak senyum seperti itu langsung dia balik. Ya. Oke. Apakah dari Reza ada benturan atau gimana? Apakah dari engkau ada benturan atau gimana? Ini cuman kayak sini ya ini. Cuman kayak mual aja, mual terus pusing sama kayak buat linglung. Sama sosok yang gimana? Apa ada tadi itu sosok negatif yang buat linglung atau memang sosok yang ingin bercerita? Terus ya, ini dari pas keluar tadi sama Kak Ime, Oh, dari situ ngerasain. oh ada sosok yang tadi. Iya. Itu seperti apa yang itu? Gimana ya? Dia besar ya, dari pohon samping sini. Tapi bukan sosok yang masuk ke Nanda tadi. Bukan. Iya. Gimana guys? Tapi rambutnya kan Apa sih? baru jawab lagi aja. Apa ada yang mau masuk atau gimana? Ada. Nah, coba kamu cek. Oke guys, mungkin si Reza merasakan dakdikduk yang dimana posisinya hatinya berdebar, jantungnya bergetar karena ada sosok yang ingin berbicara. Cuman kita nggak tahu apa. Kalian jangan ketawa-tawa oleh nonton. Ini lagi genting nih. Ini kalian merelaksasikan, menyantaikan diri. Kita nggak harus harap. Terus. Coba.
Bisa kita berbicara, sebentar. Apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu cari? Kenapa kamu kayak memantau kamu dari luar? Apa? Menginginkan anak ini? Untuk apa? Sebagai penampung. Penampung maksudnya gimana? Itu mengikut. Dijadikan wadah juga. Nggak bisa. Ini Kamu jin. sakit dadaku ngomongin. Kamu dari mana? Oh, dari pohon tadi. Ini kayak aku ngomong sama dia di bagian dari sebelah kiri kayak itu seluruh. Nggak bisa. Kami katakan sekali lagi nggak bisa. Kenapa? Kamu marahnya? Nyapanya dia marah. Jadi kami tidak akan mengizinkan kamu untuk mengikuti anak ini. Kami tidak akan bisa memberikan anak ini kepada anda. Sudah saya bilang kan, kami tidak akan mengizinkan itu. Karena kamu lebih pantas di situ dibandingkan mengikuti anak ini. Nggak bisa. Kami bilang sekali lagi nggak bisa, nggak bisa. Jangan Maksakan. berkeras diri. Tuh. Apa? Taruhan apa nih? Bang, Jika kamu menang, oh dia ingin menjadi Mengetes. balik itu. kalau itu memang keinginan kamu, mungkin Sigit
Tenang. Jangan terpancing di dalam permainan bertemu pada suaminya dan memakai rasa cukup hadir aja yang berpakai. Bang, kayak
Jalan kita. Apakah kamu tidak mau menarik percakapan yang tadi di awal? Kamu masih tetap ingin mengenai saya sebenarnya tidak ingin terlibat. Sekarang kembalilah ke tempatmu. Carilah golongan yang sejenis dengan dirimu, tapi dalam bentuk yang halus, sama seperti kamu. Jangan cari golongan, memaksakan mencari golongan yang kasar jika yang tidak ada takdir. Suatu saat jika mengajukanmu baik, tapi kamu akan mendapatkan golongan yang kasar yang berteman dengan dirimu. Baik, kembalilah. Orang memperolehkan maksudnya tambah dengan energi dari diri Popon pulangkan. Terima kasih guys, terlanjur. Baik, nanti boleh kembali ke rumah sakit. Baik ya. Boleh kembali. Tidak.
Oke, terus. Lampu putih awasin aja. Kita pakai langsung. Slow. Bos, apa hal bos? Yang gitu lah, memang Jadi mah gue masuk dulu bos. Berat tugasnya belum kuat. Oke guys, jadi tadi ada sedikit perselisihan yang aku teladani, yang aku dalami lagi rupanya tadi, makanya aku di posisi ini di kamar mandi yang aku cari tahu rupanya sosok yang masuk ke Reza. Caranya itu tujuannya baik, memang mencari teman, cuman caranya dengan kata awal itu tidak baik. Jadi dari teman halus terpancing, cuma teman halus juga merasakan salah satu energi yang dimana posisinya bimbang, ingin menyerang, tapi ini wadahnya golongan dia juga gitu, yang dimasuki dengan golongan negatif lain. Jadi penuh kebimbangan. Cuman karena memang sudah terlalu lama dan posisi itu sudah cukup mendobrak posisi kerasukannya di mode hard, jadi adalah pertikaian peraduan secara fisik yang dimana posisinya bukan medium lagi. Jadi tapi makanya langsung aku tengahkan dengan energi kuncian yang ada dengan kita semua untuk menyatu, menjinakkan berkata-kata baik. Kenapa nggak dari awal aku menenangkan? Karena aku baru dapat celah di tengah tadi gitu, karena nggak bisa jadi intinya guys, ambillah buruknya, buang baiknya. Kebalik sebenarnya. Ambillah baiknya, ambillah dan buang. Alhamdulillah baiknya, buang buruknya. Gitu. Coba center. Bos pegang tangan sebelahnya bos. Terus, Gimana tadi bos? Mana bos? ambil baiknya, buang. Burang atau Buang. Burhan? Buang. Udah, ambil baiknya, buang buruknya guys. Jadi supportlah terus sampai ke 100k Dan seterusnya. dan dimana posisinya kita akan terus berjalan menuju pengalaman selanjutnya. Ingat guys, pengalaman di awal dan hardnya dimana posisi ancaman-ancaman itu banyak di tayangan akhir. Tapi yang aku minta, tontonlah video ini sampai part 1 dan part 2, jangan cuma part 2-nya, karena kita di sini memang melengkapi cerita itu sulit guys, sumpah sulit, karena ada di YouTube lain yang cuma cerita, yang cuma dimana keributan. Cuman di sini kita menggabungkan semua, dan itu perlu mode energi yang sangat keras dan kuat gitu. Keras, sangat kuat. Jadi buat ini anak Aceh, aku minta tolong ya. Rara. Iya Rara, anak Aceh, tolong. Farah, anak Aceh, tolong. Oke, kalian tolong aja guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa beri subscribe harga ya. Share sebanyak-banyaknya, oke guys. Dadah. Oke, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin, Bang. Video sampai di sini. Oke. Sabar, coba ada kata-kata lu malam hari ini. Oke. Untuk Awe, kata-kata malam ini. Dipersilakan. Jadi brother itu, aku brother menasihati itu bukan karena aku tak ngerasain di posisi engkau. Aku udah lama berada di posisi itu, makanya aku nggak mau kau hancur gitu. Jadi tolonglah kemunafikan itu dibuang, harus berani melangkah. Karena janganlah sampai engkau
hancur cuman karena wanita yang memang belum jadi istri kau gitu. Ya, itu. Karena kau udah hancur, brother. Tolong, aku sudah capek-capek ya nasihatin kali. Capek kali, sabar kali aku nih ya, betul. Hati-hati sama ego sama perempuan, bro, gitu. Ada guys. Jadi sewajarnya aja, yang berlebihan gitu. Ya memang kalau memang mau tulus pasti sama tulus, ya enggak? Iya, betul, Bos. Iya kan? Memang berlebihan, Bos. Iya. Itu kan, Bang. Seadanya aja, Bos. Ya Allah, 3 sejoli. Oke, sampai di sini aja guys ya. Enggak tahu siapa. Rumput katanya.